Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh dan soleha semua, berjumpa lagi dengan Bu Marina. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yuk kita mulai pembelajarannya dengan terlebih dahulu mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke, soleh dan soleha semua, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Lalu bagian-bagian bunga, jenis-jenis penyerbukan, dan pengelompokan bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui serbuk sari. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji, kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji. Nah, melalui apa soleh dan soleha? Melalui bulu serbuk sari. Ya, jadi di sini soleh dan soleha bisa melihat proses masuknya serbuk sari ke bakal biji. Di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan soleh dan soleha. Nah, pembuahan itu seperti apa? Terjadi peleburan sel kelamin jantan atau yang biasa kita sebut spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau bisa kita sebut sel telur. Jadi kita lihat ya di sini ya ada pertemuan atau meleburnya dua sel kelamin yaitu sel spermatozoa dengan sel telur. Nah, dari proses ini pembuahan itu akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang biak menjadi lembaga. Lalu, lembaga ini akan berkembang biak menjadi bakal biji. Jadi dari awalnya zigot, dia berkembang biak menjadi lembaga, lalu berubah menjadi bakal biji. Bakal biji akan berkembang biak menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Ya, ini secara runut ya proses perkembangbiakan pada generatif. Nah, lalu kita bahas proses penyerbukan. Proses penyerbukan terjadi melalui beberapa perantara ya soleh dan soleha. Ada yang melalui bantuan angin, air, hewan, dan bahkan manusia. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin, contohnya adalah jagung, padi, dan gandum. Lalu contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan adalah hewan apa saja yang membantu ya. Di sini ya bisa kalian lihat burung, kupu-kupu, kumbang, lebah, dan lainnya yang membantu tanaman seperti mawar, melati, kembang sepatu, kelengkeng, atau jenis yang berbau harum dibantu oleh hewan.
Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air yaitu tumbuhan ganggang, hidrilla, dan tumbuhan air lainnya. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia yaitu semangka, salak, vanili, buah naga, dan sebagainya. Biasanya yang dibantu oleh manusia adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang bunganya tipe tertutup ya, jadi tidak bisa diakses oleh benda yang lain, perantara yang lain. Nah, di sini kita lihat tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga dan menghubungkan dengan bagian tubuh lainnya. Nah, kalau dasar bunga fungsinya sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga yang cantik biasanya kalian lihat berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih dalam kondisi kuncup. Ini adalah merupakan fungsi dari beberapa bagian-bagian bunga ya, soleh dan soleha. Nah, bagian bunga selain 3 ini juga ada yang lainnya ya, soleh dan soleha. Nanti kita bahas satu persatu. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga, biasanya berwarna cerah dan cantik ya, soleh dan soleha. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Benang sari terdiri dari kepala sari, serbuk sari, dan tangkai sari. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Ketiga, penyerbukan silang. Keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri atau yang sering disebut dengan autogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik dari bunga itu sendiri. Contoh dari tanaman yang melakukan penyerbukan sendiri adalah bunga telang dan bunga turi. Penyerbukan tetangga atau biasa disebut sebagai getogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga tersebut masih satu pohon. Contoh dari tanaman yang melakukan penyerbukan tetangga adalah bunga jagung. Penyerbukan silang atau yang sering disebut dengan allogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Sebagian besar tanaman pangan akan mengalami penyerbukan silang. Nah, tanaman tersebut adalah labu, bawang, bayam, dan brokoli. Penyerbukan bastar atau hibridogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tidak sejenis tetapi masih satu famili. Nah, penyerbukan hibridogami ini contohnya adalah serbuk sari dari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik jambu batu berdaging putih. Pengelompokan bunga berdasarkan alat reproduksi. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Hal ini berarti ya, soleh dan soleha, pada bunga sempurna ini terdapat dua organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari.
Contoh bunga yang termasuk dalam bunga sempurna adalah bunga tulip dan bunga sepatu. Bunga yang tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat perkembangbiakan saja. Alat perkembangbiakan pada bunga yang tidak sempurna biasanya hanya terdiri dari benang sari saja atau hanya putik. Nah, contoh dari bunga yang tidak sempurna adalah bunga pepaya dan bunga salak ya. Biasanya melakukan penyerbukan secara silang, berbeda rumah dengan yang lainnya. Di sini soleh dan soleha masih ingat ya, insya Allah ya, dua jenis pengelompokan pada bunga. Lalu ada pengelompokan secara struktur dari bunga. Nah, ada bunga lengkap dan ada bunga yang tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu terdapat mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Itu yang dikatakan sebagai bunga lengkap ya. Nah, contoh dari bunga lengkap adalah bunga mawar dan bunga sepatu. Bagaimana bunga yang tidak lengkap? Nah, bunga yang tidak lengkap memiliki salah satu atau beberapa bagian utama pada bunga. Bunga yang tidak lengkap biasanya hanya memiliki salah satu perhiasan bunga, misalkan mahkota aja atau kelopak aja, atau memiliki salah satu organ reproduksi bunga, seperti dia hanya memiliki benang sari atau hanya memiliki putik. Sekian penjelasan dari Bu Marina. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, jangan lupa subscribe channel YouTube Bu Marina. Yuk kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.